Opa Oma, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Lim Septian Adi Nugroho dengan tema Tetap Berguna Seperti Abraham. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Mari Opa Oma, kita naikkan pujian berhimpun semua. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, baik dalam senang maupun susah. Saat ini kami mau mengagungkan nama-Mu. Berkatilah setiap kami yang mengambil bagian dalam kebaktian saat ini. Sehingga apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tetap Berguna Seperti Abraham. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Sabda-Mu Abadi.
Mari opa-oma sekalian kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap kami, sehingga setiap firman yang akan kami dengar dan akan kami renungkan bersama dapat menjadi pertumbuhan dan kekuatan baru bagi diri kami dalam menjalani hari-hari kami yang penuh dengan lika-liku Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, sahabat dan juru selamat kami. Amin. Oma-opa sekalian, bacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-17. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Amin. Oma-opa sekalian, banyak orang bilang usia lanjut itu sebagai usia senja. Nah, kalau saya coba cari tahu tentang maksud dari kata senja ini, rupa-rupanya ini cuma menjadi istilah lain dari usia lanjut. Yang seringkali dipahami orang yang usia senja, orang yang berusia lanjut ini dianggap sebagai orang yang sudah tidak lagi produktif. Tentu saya sepakat bahwa oma-opa tidak akan setuju. Bahkan saya juga tidak. Buktinya ya, yang bertugas pada ibadah hari ini pun juga oma dan opa. Dan bahkan oma-opa di rumah pun juga masih produktif dalam ikut bersama-sama bersekutu dalam persekutuan GKI Kepaduri. Meskipun dilakukan secara virtual. Apalagi kemarin juga sempat ikut acara-acara yang dilaksanakan oleh Komisi Usia Lanjut di Kepaduri dalam Hari Orang Tua. Nah, berkebalikan dengan kata senja untuk orang-orang lanjut usia. Rupa-rupanya kata senja ini kalau di kalangan anak muda seperti saya ini dipahami berbeda. Senja selalu lekat dengan sesuatu yang asik. Kalau mungkin oma-opa sering dengar juga dari anak atau cucunya, anak-anak senja atau anak-anak pemuda yang menikmati senja ini seringkali menjadikan itu sebagai momen yang hangat buat mereka. Ada orang-orang yang bisa duduk santai di kala senja tiba, sembari mungkin kalau yang bahasa-bahasa yang puitis itu mengkilas balik hari-harinya hari itu, berefleksi, sambil mungkin ada yang menulis puisi, bernyanyi, atau mungkin sekedar duduk sambil minum teh atau kopi, sambil menikmati matahari yang mau terbenam. Nah, karena rupa-rupanya yang nampak redup sekalipun itu bisa memancarkan cahaya yang hangat dan menenangkan batin kita. Nah, kalau gitu berarti kata senja ini gak bisa hanya dipahami sebagai sesuatu yang sudah mati atau yang sudah kuno aja. Karena rupa-rupanya kita bisa memahami bahwa usia senja juga bisa dipahami bahwa opa-oma ini juga bisa memancarkan sinar yang hangat. Memang senja tidak seterang matahari pagi atau matahari siang. Tapi toh senja ini memiliki suatu nilai yang tidak kalah baik dari matahari pagi atau matahari siang. Mungkin oma-oma sudah tidak lagi memancarkan sinar terang kecantikannya ketika waktu masih gadis. Atau mungkin opa-opa juga sudah tidak bisa lagi memancarkan sinar terang dari kemacoannya ketika dulu masih bujang. Nah, tapi oma-opa juga masih bisa memancarkan cahaya yang hangat seperti cahaya senja melalui ucapan syukur kepada Tuhan, memancarkan cahaya iman yang tulus kepada Tuhan melalui cinta kasih kepada sesama. Mungkin kepada keluarga, kepada sesama jemaat di Kepaduri, atau mungkin minimal kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Kita pada hari ini mau belajar tetap berguna seperti Abraham
di mana ia dipanggil di usia senjanya. Ya bukan berarti kita meniru Abraham ini, kita meniru keajaiban-keajaibannya yang sering dilakukan Abraham. Tapi kita mau belajar soal teladan iman Abraham, di mana ia tetap mau menerima panggilan Tuhan di usia senjanya. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir Abraham udah berumur, apalagi waktu itu umurnya sampai sekitar 90-an tahun, udah yang sangat lansia. Bisa aja dia itu ya cukup berleha-leha, apalagi dia bukan orang yang tidak mampu, dia orang yang mapan, punya banyak ternak, punya banyak pertanian, ya bisa aja dia santai, menikmati masa-masa pensiunnya, menikmati uang yang mengalir, pasif-pasif income yang datang terus-menerus kepada dia. Tapi kita melihat bahwa Abraham tetap mau untuk dipakai Tuhan. Dan Abraham mau untuk menerima panggilan dari Tuhan yang memilih dia. Bahkan dikatakan dari bacaan kita hari ini, Abraham pun mau taat ketika ia diminta untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Padahal kalau kita baca kisah Abraham, bisa dibilang Ishak ini anak yang sangat didamba-dambakan Abraham. Ketika ia bersama istrinya Sarah ini, sampai usia tuanya pun tidak dikaruniai anak. Dan ketika Tuhan sudah memberi, tapi kok malah diminta oleh Tuhan. Mungkin kita bisa memahami bahwa peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa. Dan kita juga tidak diminta untuk melakukan hal yang sama. Kita bukan melihat Abraham yang mempersembahkan Ishaknya, tapi kita melihat ketaatan yang dilakukan Abraham untuk mau menerima panggilan. Meskipun itu adalah hal yang dirasa sulit dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Apalagi di usia senjanya. Tapi kita mau belajar bahwa usia senja bukanlah halangan untuk kita bisa tetap taat dan menerima panggilan dari Tuhan. Pada hari ini oma, opa, dan juga bahkan saya juga dipanggil untuk belajar beriman seperti teladan Abraham. Menjadi pribadi yang taat dan siap. Kapanpun Tuhan mau pakai kita untuk melaksanakan panggilan dan pelayanan kita terhadap sesama kita. Menjadi pribadi yang juga senantiasa bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Meskipun kadang kasih karunia Tuhan itu enggak selalu bisa kita pahami saat itu. Kadang kasih karunia Tuhan juga bisa terlihat buruk buat kita pada saat kita merasakannya. Tapi toh kita bisa merasakan cinta kasih-Nya dalam proses perjalanan kehidupan kita, bahwa maksud Tuhan selalu baik buat kita. Kalau kita pahami, apalagi di masa-masa pandemi ini, kita bisa tetap bersyukur dan melayani meskipun oma opa sudah di usia senja, dengan yang mungkin karena pandemi dekat dengan keluarganya, bisa menjalin relasi yang lebih dekat dan erat kepada anak cucunya. Mungkin kalau sebelum pandemi harus berjauh-jauhan atau mungkin jarang bertemu dan memiliki waktu yang berkualitas bersama karena pekerjaan dan aktivitas. Tapi sekarang karena aktivitas banyak yang masih online, sehingga dikerjakan di rumah, oma opa bisa memberikan kehangatan kepada mereka. Mungkin yang punya cucu bisa mendampingi cucu-cucunya ketika bersekolah online yang mungkin melelahkan dan sulit buat mereka. Atau kepada anaknya yang mungkin bekerja di situasi sulit ini, mungkin yang bisa masak, bisa dimasakin masakan favoritnya. Seperti Bu Foni kan, yang tidak hanya memasak untuk keluarganya, tapi juga keluarga GKI Kepaduri di usia-usia senjanya. Atau minimal bisa menjadi telinga untuk anak dan cucu kita dalam masa-masa sulitnya di masa-masa pandemi ini. Ataupun yang mungkin oma opa justru, kalau yang tadi karena pandemi bisa dekat, mungkin ada juga yang karena pandemi jadi jauh dan tidak bisa dekat. Kita bersyukur juga karena teknologi menolong kita. Kita bisa bertatap muka secara virtual. Coba bayangin pandemi ini adanya di tahun 2000-an gitu loh. Kita cuma masih HP-HP jadul yang gedenya ini sudah kayak batu bata gitu kan.
Telepon aja sulit cari sinyal. Dan sekarang kita dimudahkan meskipun jauh, kita bisa tetap dekat. Bisa oma opa menelpon anak atau cucu, mungkin di jam-jam istirahat, atau mungkin di jam-jam usai kerja. Mungkin itu sederhana, tapi ketika kita melakukannya dengan tulus, kita melakukannya dengan penuh kehangatan, percayalah bahwa itu tetap bisa memberikan semangat buat mereka. Mereka tetap akan merasakan cinta kasih melalui sentuhan-sentuhan sederhana, melalui panggilan virtual dari oma atau opa sekalian. Nah, sehingga meskipun oma, opa sudah masuk usia senja, yang seringkali itu dianggap kuno, dianggap nyebelin. Tapi ingat bahwa senja itu hangat. Meskipun juga dianggap kuno, toh matahari juga lebih kuno. Tapi matahari meskipun dianggap kuno pun tetap dibutuhkan oleh setiap orang yang ada di bumi, setiap makhluk hidup. Dan senantiasa dan setia memberikan kehangatan dan kehidupan bagi setiap makhluk yang ada di bumi kita ini. Maka oma opa pun juga bisa senantiasa memancarkan kehangatan dalam iman dan tindakan sehari-hari kita. Seperti halnya yang diteladankan Abraham. Mari kita semua, apalagi oma opa yang sudah berusia senja, tapi kita percaya bahwa senja itu indah, senja itu hangat. Maka oma opa tetap pancarkan kehangatan itu dimanapun dan kapanpun oma opa berada. Amin. Tuhan mencintai kita semua. Mari kita bersaat teduh sejenak. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Mari kita sama-sama naikkan doa-doa syafaat kita. Kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh dengan cinta kasih, kami mau mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa berumur panjang, sehingga kami bisa masuk dalam golongan-golongan usia lanjut. Namun kami percaya bahwa usia lanjut kami ini menjadi kesempatan kami untuk semakin bisa bersaksi dan menerima panggilan-Mu setiap saat. Kami ingin memberikan kehangatan kami sebagai orang-orang yang sudah di usia senja kepada orang-orang di sekitar kami, memberikan teladan kasih bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yaitu ada Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Lindia Tandayu, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesnarti Hananto, dan Ibu Susan Setiawan, dan juga mungkin ada oma-opa yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa mendampingi mereka, Engkau yang senantiasa hadir bagi mereka, Tuhan. Kiranya cinta kasih-Mu dapat hidup dalam mereka, sehingga meskipun dalam sakit penyakit, mereka tetap dapat mengucap syukur dan dapat merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan. Dan kiranya kami dapat terus memberikan dukungan semangat bagi saudara-saudara kami ini, Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, ada Bapak Budi Hartono, Bapak Winardi Chandra, dan Ibu Min Setiadi. Kiranya di pertambahan usia ini melambangkan pertambahan cinta kasih-Mu kepada mereka, Tuhan. Dan kiranya Engkau yang kiranya senantiasa menyertai mereka, dan Roh Kudus tetap hadir atas diri mereka, Tuhan. Sehingga di pertambahan usia juga bertambah juga kebijaksanaan, dan bertambah pula berkat yang dapat mereka hadirkan kepada orang-orang di sekitar mereka, Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi gereja kami, Tuhan, persekutuan di GKI Kepaduri, kiranya Kepaduri dapat menjadi persekutuan dan keluarga yang hangat bagi kita semua, menjadi persekutuan yang penuh dengan cinta kasih-Mu, Tuhan. Dan juga Engkau yang menyertai setiap program-program pelayanan dan persiapan untuk menjalani ibadah live streaming dan persiapan untuk onsite, Tuhan. Kiranya cinta-Mu yang hadir atas setiap penatua, pendeta, dan juga setiap aktivis maupun jemaat, Tuhan. Sehingga kami dapat kembali bersekutu dalam rumah-Mu ini, Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, yang penuh dengan gejolak dan lika-liku. Namun kami percaya bahwa cinta-Mu tak pernah lepas dari bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Sehingga setiap tenaga kesehatan yang berjuang dalam melawan pandemi ini, setiap aparat pemerintah, dan juga setiap rakyatnya, Tuhan,
dapat bersinergi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Kristus Yesus, sahabat dan juru selamat kami. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 31 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Mari bersyukur semua. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, saat ini kami membawa ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah menjadi saluran berkat bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Opa Oma, kita akan kembali melanjutkan keseharian kita. Marilah kita menjadi lansia-lansia yang setia kepada Tuhan seperti yang diteladankan Abraham. Marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan, harta, dan talenta demi kemuliaan-Nya.
perbanyak, beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Om Opa sekalian, mari kita bersama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita senantiasa setia untuk menerima panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita bersama-sama terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dan keluarga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Oma yang terambil dari bacaan kita hari ini, yaitu Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sekali lagi saya ulangi, Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali di acara kebaktian lansia tanggal 17 Juni 2021 jam 10. Jangan lupa ya Opa Oma, kami berdoa kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.